Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 17 ayat 25. Lukas 17 ayat 25 berkata, "Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Saudaraku, setiap manusia tentu tidak menyukai bila dirinya ditolak oleh orang lain. Karena penolakan ini, beberapa orang menjadi marah, gusar, dan kemudian bisa saja ia melakukan hal-hal yang buruk. Sebab bagi dia, penolakan adalah sebuah penghinaan. Tetapi tahukah Anda bahwa Yesus pernah ditolak oleh umatnya sendiri? Alkitab bahkan mengatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang milik kepunyaannya itu justru menolak dia. Milik kepunyaannya itu adalah orang-orang Israel yang diwakili oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kelompok agamawan yang lainnya, yang hampir semua menolak kedatangan Yesus sebagai Mesias. Tetapi berita bagusnya adalah bahwa hasil dari penolakan ini kemudian justru keselamatan dapat dinikmati dan dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di luar orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Jadi dalam konteks ini, penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus justru adalah berkat bagi orang-orang di luar Yahudi yang tadinya tidak mengenal Yesus. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita belajar melihat bahwa penolakan tidak selalu berdampak buruk. Atau saya ingin mengajak kita melihat bahwa penolakan bisa jadi hanyalah sebuah batu loncatan untuk sebuah terobosan dan karya-karya hebat yang Tuhan hendak kerjakan di dalam hidup kita. Karena itu, jangan buru-buru negatif bila hidup kita ditolak oleh orang lain atau ditolak oleh sesuatu yang tidak menginginkan kita, seperti yang dialami oleh Larry Page dan Sergey Brin. Kedua orang itu pada tahun 1999 ia mendirikan Google, lalu menawarkan algoritma PageRank kepada Yahoo. Tawaran itu kemudian ditolak oleh Yahoo karena Google pada waktu itu dianggap memiliki traffic yang rendah. Tetapi kedua orang itu tidak putus asa dan kemudian membuktikan bahwa penolakan Yahoo itu justru membuat Google menjadi sebuah perusahaan terbesar di dunia saat ini. Demikian juga yang dialami oleh Brian Acton, co-founders dari WhatsApp. Ia pernah ditolak oleh Facebook dan Twitter, dan siapa sangka ia justru dikejar-kejar oleh Facebook untuk membelinya, hingga akhirnya ia menjualnya dengan harga 19 miliar dolar. Kedua kisah di atas mau menggambarkan bahwa penolakan itu tidak selalu buruk. Bisa jadi itu hanyalah sebuah batu loncatan untuk membuat kita menjadi lebih besar lagi. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami penolakan, jangan buru-buru berpikir bahwa langit sedang runtuh. Di dunia ini terdapat banyak kisah sukses yang berawal dari sebuah penolakan. Sebuah penolakan yang akhirnya justru menjadi titik balik bagi orang-orang tertentu dan menjadikan dia sebagai pribadi yang luar biasa di kemudian hari. Iman Kristen mengajarkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Karena itu saudaraku, kita mesti ingat bahwa Tuhan turut campur tangan dalam segala hal
dan dalam segala situasi untuk membuat kita mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa di kemudian hari. Ingat bahwa Allah tidak hanya sedang bekerja saat kita sedang sukses, saat kita dipenuhi dengan berkat-berkat yang melimpah. Sebaliknya, campur tangan Tuhan juga terlihat nyata pada saat Tuhan menggagalkan transaksi, mengizinkan penolakan terjadi, bahkan ketika kita mengalami kegagalan di sana-sini. Bisa jadi lewat semua peristiwa itu, Tuhan sedang ingin membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu saudaraku, seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bahwa setiap penolakan yang kita alami itu pasti ada sesuatu yang Allah mau kerjakan. Dan saya percaya bahwa Allah tidak kekurangan cara untuk membuat kita naik ke level yang lebih tinggi. Allah juga tidak kekurangan cara untuk memberkati kita dan membawa kita masuk ke dalam terobosan-terobosan dan berkat-berkat yang luar biasa. Yang diperlukan di sini adalah kepekaan kita, sensitivitas kita terhadap kehendak Bapa kita. Jadi saat kita ditolak, saat kita gagal, saat kita mengalami berbagai-bagai pergumulan, saudaraku, mari kita tidak buru-buru menyalahkan Tuhan, buru-buru menyalahkan situasi, dan buru-buru menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi Tuhan sedang membawa Anda dan saya untuk naik ke level yang Tuhan telah siapkan bagi setiap kita. Karena itu, berpikirlah positif dan jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dan bahwa rancangan-rancangan Tuhan atas hidup kami adalah rancangan yang baik, yang penuh damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata yang benar, sehingga kami tidak frustrasi, kami tidak marah, dan kami terpuruk karena keadaan-keadaan yang mungkin buruk yang kami alami. Justru sebaliknya, kami menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapakku, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Tuhan Yesus, Mama bilang pada suatu malam telah lahir bagi kami semua Juru Selamat manusia, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau datang membawa damai bagi seluruh dunia. Kami cinta padamu Yesus. Tinggallah dekat kami dan jagalah kami. Kami minta padamu ya Tuhan Yesus. Pimpinlah hidup kami, Mama, Papa, Oma, Opa, adik dan kakak.